Saudari-saudaraku, mari kita bersama-sama belajar dari pengalaman dan nasihat beberapa orang kudus tentang perayaan Ekaristi, tentang sakramen Maha Kudus. Gereja selalu mendorong siapa saja untuk mengalami kehadiran Allah yang sungguh-sungguh dalam perayaan Ekaristi. Dan dalam perjalanan sejarah, gereja selalu memiliki pribadi-pribadi yang hebat, yang setia untuk hal ini, dan yang ikhlas berbagi pengalaman mereka itu dengan orang lain. Maka mari kita lihat beberapa pengalaman dan sekaligus nasihat beberapa orang kudus agar kita juga bisa merasakan, mengalami kekuatan ilahi yang selalu mengalir dari perayaan Ekaristi. Kita lihat yang pertama, Santo Fransiskus dari Assisi. Ia katakan demikian, ketika saya tidak bisa menghadiri misa kudus, maka saya menyembah tubuh Kristus dengan mata rohani dalam doa. Sama seperti saya menyembah dalam misa kudus. Yang kedua, Santo Fransiskus dari Sales, ia katakan, doa yang disatukan dengan perayaan misa kudus merupakan kekuatan yang tak terkatakan, karena melalui misa, jiwa akan dilimpahi rahmat surgawi sebagai bantuan untuk hidup hariannya. Yang ketiga, Santo Louis Maria de Montfort. Dia berkata, sebelum komuni, mintalah kepada Bunda Maria agar ia meminjamkan hatinya kepadamu sehingga engkau bisa menerima Yesus putranya terkasih. Santa Teresa dari Avila, dia menilai bahwa saat terbaik untuk mengalami kehadiran Yesus dalam perayaan Ekaristi adalah setelah komuni kudus. Sehingga ia katakan demikian, setelah menerima Yesus Kristus, itu berarti kamu memiliki pribadi ilahi di depanmu sendiri. Jadi berusahalah untuk menutup mata tubuhmu dan membuka mata hatimu dan saling memandang dalam hatimu. Biarlah dirimu dipandang oleh Yesus sendiri dan rasakan betapa ia mencintaimu. Santo Yohanes Maria Vianney, dia katakan, andaikan saja kita tahu nilai yang teralir dari perayaan misa, betapa luar biasa kekuatan dan kerinduan kita untuk menghadiri perayaan Ekaristi ini. Yang keenam, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Dia mengisah tentang pengalamannya beberapa tahun sebelum komuni pertama. Demikian ia katakan, saya ingat apa yang sudah saya dengar bahwa pada hari menerima komuni pertama, semua yang diminta akan diberikan oleh Yesus. Pikiran ini sangat menghibur saya, meskipun saat itu saya baru berusia 6 tahun. Saya katakan pada diri saya sendiri, nanti pada hari komuni pertama, saya akan berdoa untuk kekuatan kerapuhan diri saya. Santo Yohanes Paulus II, dia katakan, saudara-saudariku terkasih, hendaknya kita merasa peduli dengan kebutuhan sesama yang lain.
Tidak bisa kita menutup hati dengan mereka. Demikian juga kita tidak boleh lupa bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Kita butuh roti yang turun dari surga, yakni Yesus Kristus sendiri. Kita diberi makan olehnya, artinya kita menerima hidup dari Allah sendiri. Kita membuka hati kepada logika cinta dan logika berbagi. Kedelapan, Santo Yohanes dari Salib. Ia menulis sepenggal puisi dari dalam penjaranya tentang pengalaman dan kerinduan hatinya tentang Ekaristi. Dia mengatakan dalam satu penggal puisi demikian, "Alangkah baik aku tahu sumber yang menyembur dan mengalir, meski itu adalah malam. Sumber abadi itu tersembunyi. Aku tahu sumber-sumber aliran itu begitu melimpah ruah, menyirami neraka, surga, dan manusia. Sumber hidup yang aku rindukan ini, aku temukan dalam roti hidup." Kesembilan, Santa Katarina dari Siena. "Oh cinta teragung, engkau berdiam bersama kami sebagai makanan sementara kami berziarah di bumi ini, agar kami tidak jatuh karena kelelahan, tapi dikuatkan oleh engkau sendiri, makanan surgawi." Dan yang terakhir, Santo Yohanes Don Bosco menasihati orang-orang muda demikian. "Orang-orang muda terkasih, apakah Anda ingin hidup bahagia dan penuh gembira? Mari kita mencintai Yesus dalam sakramen Maha Kudus dengan segenap hati." Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian seluruh niat baik untuk mencintai dan mengalami Yesus dalam Ekaristi senantiasa dibimbing, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabat.